Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai minasan, genki desu ka? Apa kabar semuanya? Semoga minasan semuanya sehat selalu ya, gitu, dan tetap diberikan semangat untuk menggali ilmu ya, karena kita sebagai manusia itu sebenarnya nggak boleh ada puasnya gitu ya. Jadi tetap diberikan semangat untuk menggali ilmu, terutama belajar bahasa Jepang bareng sama Eka Sensei gitu ya. Oke, materi hari ini kita akan belajar ini nih minasan ya, kata kerja ya. Tapi kata kerjanya ini adalah kata kerja yang berakhiran o shimasu ya. O shimasu. Nah, apa sih kata kerja o shimasu? Nah, kita akan lihat dulu ya beberapa penjelasan mengenai kata kerja o shimasu ini ya. Oke. Ya, minasan masih ingat dengan kata kerja yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mempelajari tentang kata kerja, tapi kata kerjanya ini nih berakhiran mas atau disebutnya dengan kata kerja bentuk mas. Masih ingat? Lupa? Oke ya. Jadi ada 4 kata kerja yang sudah kita pelajari waktu itu. Yang pertama ada tabemas, lalu ada nomimas, lalu ada kikimas, dan yang terakhir adalah yomimas ya. Masih ingat kita sudah belajar tabemas? Apa sih tabemas ya? Tabemas ini artinya adalah makan ya. Tabemas ini artinya adalah makan. Lalu ada nomimas ya. Ada nomimas artinya adalah minum. Lalu ada kikimas yang artinya adalah mendengarkan, dan terakhir adalah yomimas yang artinya adalah membaca ya. Jadi kita sudah belajar tuh 4 kata kerja itu ya di waktu yang lalu. Mudah-mudahan sih minasan masih ingat gitu ya. Oke. Ya, untuk yang lupa gitu ya. Nah, ini minasan boleh cek di sini ya tentang kata kerja dasar dalam bahasa Jepang ya. Jadi silakan dibuka file PDF-nya, minasan bisa klik di sini ya gitu ya. Ada tulisan klik di sini ya, silakan diklik sama minasan, nanti akan keluar materinya tentang kata kerja dasar dalam bahasa Jepang ya. Nah, kali ini kita akan kembali mempelajari tentang kata kerja, tapi bedanya kata kerjanya bukan bentuk mas melainkan bentuk shimas ya, atau berakhiran shimas ya. Ini cara bacanya, shimas. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lihat dulu penjelasannya ya. Katanya di sini kata kerja bentuk shimas adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan kegiatan ya, dan langsung dihubungkan dengan kata benda ya. Jadi dia menunjukkan kegiatan dan langsung dihubungkan dengan kata benda. Nah, kegiatannya apa saja sih gitu ya kalau untuk yang kata kerja bentuk shimas? Nah, biasanya kegiatannya ini dia berupa olahraga, lalu berupa sebuah tugas ataupun pekerjaan, atau juga kegiatannya berupa sebuah acara ya. Jadi kali ini kita akan spesial membahas 3 kegiatan ini ya, yang berupa kegiatan olahraga, berupa tugas ataupun sebuah pekerjaan, dan juga acara. Nah, nanti kegiatan-kegiatan ini akan menggunakan kata kerja yang berakhiran shimas gitu ya minasan ya. Ya, mungkin ada yang tanya sama sensei, "Lah sensei, kemarin juga kan tentang kegiatan loh ya. Ada makan, ada minum, ada mendengarkan, dan juga membaca." Benar ya, yang namanya kata kerja pasti merupakan sebuah kegiatan. Namanya aja kata kerja, pasti ada pekerjaan yang dilakukan gitu ya. Nah, kalau kemarin pekerjaan yang dilakukannya adalah makan, minum, mendengarkan, dan juga membaca. Kali ini kata kerjanya berbeda, bukan lagi membicarakan tentang makan, minum, mendengarkan, dan juga membaca ya. Oke. Ya, ini ya. Tetapi di kata kerja yang berakhiran shimas ini, minasan kita akan fokus membahas yang berhubungan dengan ini. Ya, ada kegiatan olahraga, ada tugas ataupun kerja, dan juga sebuah acara ya. Tadi sebelumnya sudah disinggung sedikit bahwa kata kerja bentuk shimas yang akan kita pelajari kali ini akan fokus membahas ini. Ya, akan fokus membahas tentang kegiatan yang berupa olahraga, berupa tugas, dan juga sebuah acara ya. Oke. Ya,
Nantinya ya, katanya nantinya minasang ini akan bertemu dengan kata kerja berakhiran shimas yang lainnya. Benar ya. Jadi kata kerja yang berakhiran shimas ini banyak, sangat banyak. Ribuan jumlahnya gitu ya. Tapi sabar karena kita akan belajar tentang dasarnya dulu ya. Kalau nanti saya langsung kasih minasang, ini loh kata kerja bentuk mas, ini loh kata kerja bentuk shimas yang jumlahnya itu ribuan kosakatanya ya, nanti bisa-bisa nanti kalian gumuh gitu ya, atau otaknya langsung ngeheng, apa sih ini sensei gitu ya. Jadi kita akan belajar bertahap, dan kali ini kita akan belajar dasarnya dulu untuk yang kata kerja berakhiran shimas ya. Oke minasang, bismillahirrahmanirrahim, kita akan langsung masuk ke pola kalimat ya, artinya kita sudah masuk ke materi inti ya. Kita lihat dulu pola kalimatnya untuk materi kali ini ya. Ada kata benda di sini, lalu ada o ini nanti adalah sebuah partikel minasang ya, ada o, dan juga ada shimas atau kata kerja bentuk shimas gitu ya disebutnya ya. Oke, kita lihat dulu KB. Apa sih KB? KB di sini adalah kata benda. KB di sini adalah kata benda. Nah, si KB ini dia akan menjadi objek kegiatannya. Apa sih yang dilakukan gitu ya? Akan menjadi objek kegiatannya. Lalu di sini ada O, ini minasang ya. O dibacanya O, ini adalah partikel yang digunakan untuk menunjukkan objek dalam sebuah kalimat ya. Lalu ada shimas, ini shimas dibacanya adalah ini, dan ini adalah kata kerja yang artinya adalah melakukan ya. Jadi bisa dibaca dengan shimas atau kita bisa bilangnya kata kerja bentuk shimas gitu ya, kata kerja shimas gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan lihat contoh kalimatnya ya. Kita akan langsung masuk ke contoh kalimatnya minasang. Oke, di sini ada 3 gambar. Ada 3 gambar. Yang pertama, kita sudah tahu ya, pasti deh semua minasang tahu kalau dilihat dari gambarnya, gambar yang ini adalah orang yang sedang bermain badminton. Ya, dia ini sedang bermain badminton. Kalau dilihat dari gambar yang kedua, dia sedang bermain tenis. Benar ya? Dia sedang bermain tenis. Di gambar yang ketiga, dia sedang bermain sepak bola. Kita akan samakan dulu persepsinya, atau akan samakan dulu bahwa gambar yang pertama dia sedang bermain badminton. Di gambar yang kedua dia sedang bermain tenis. Di gambar yang ketiga dia sedang bermain sepak bola. Ini adalah gambar-gambarnya. Dari gambar-gambar ini kita akan membuat sebuah kalimat. Ini ya, kita akan buat sebuah kalimat dengan menggunakan pola kalimat yang tadi. Ada kata benda ditambah dengan partikel O ditambah dengan shimas. Kita akan lihat dulu ya. Untuk gambar yang pertama, kalimatnya seperti ini. Badminton o shimas. Badminton o shimas. Ini cara bacanya. Artinya apa sih? Badminton artinya adalah badminton. Shimas di sini artinya adalah melakukan. Tapi kalau kita menerjemahkan seperti itu, badminton o shimas ya, melakukan badminton. Maaf ya minasang ya. Oke. Terjemahannya jadi nggak bagus gitu ya. Jadi kalau ada kalimat seperti ini, ya, jadi kalau ada kalimat seperti ini, badminton o shimas, jangan kita terjemahkan dengan melakukan badminton ya. Tapi kita terjemahkannya dengan bermain badminton. Ya, itu di telinga itu lebih enak terdengar gitu loh ya, ketimbang kita menerjemahkan dengan melakukan badminton. Sepakat ya? Jadi badminton o shimas artinya adalah bermain badminton. Bermain badminton. Badminton ini sebagai kata bendanya atau objek dari kegiatannya. O ini adalah partikelnya yang menentukan objek dari sebuah kalimat. Dan shimas ini adalah kata kerjanya yang artinya adalah melakukan.
Tetapi kalimat ini tadi ya balik lagi dijelaskan, jangan kalian terjemahkannya dengan melakukan badminton, tapi kita terjemahkannya dengan bermain badminton ya, lebih terdengar enak gitu ya, lebih kedengarannya lebih pas gitu. Nah, sekarang kita masuk ke gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini ya, orangnya sedang bermain tenis. Jadi kita buat kalimatnya tenisu o shimasu. Tenisu o shimasu artinya adalah bermain tenis. Sama seperti kalimat ini, hanya mengubah si objeknya aja atau si kata bendanya aja. Dari badminton menjadi tenis. Tenisu o shimasu, bermain tenis. Lalu di gambar yang terakhir, kegiatannya adalah dia sedang bermain sepak bola, ya, sedang bermain sepak bola. Maka kalimatnya adalah saka o shimasu, ya, saka o shimasu artinya adalah bermain sepak bola. Anggap aja di sini ada tulisan sepak bola ya minasang ya. Jadi ini sensei kayaknya ketinggalan nih ngetik sepak bolanya. Tapi saka di sini artinya adalah sepak bola. Saka o shimasu artinya adalah bermain sepak bola. Bisa dipahami ya minasang ya. Nah, ketiga contoh kalimat ini, badminton, lalu tenis, sepak bola, atau dia bermain badminton, bermain tenis, dan juga bermain sepak bola. Ini adalah contoh-contoh kalimat dari kata kerja bentuk o shimasu yang berhubungan dengan kegiatan olahraga. Ya, jadi kalimat-kalimat ini berhubungan dengan kegiatan olahraga. Nah, sekarang kita akan lihat ke contoh kalimat yang lainnya. Oke. Ya. Kita lihat contoh kalimat yang lainnya. Masih ada 3 gambar ya. Kita lihat dulu ilustrasinya. Nah, di gambar yang pertama ini, minasan dilihat di sini ada 3 orang atau sekelompok orang yang sedang berdansa. Nah, kira-kira kalau kayak gini nih dia lagi ngapain ya? Biasanya dia lagi ada di sebuah pesta gitu ya. Dia lagi joget-joget gitu ya. Dia lagi ada di sebuah pesta ya. Nah, lalu di gambar yang kedua ini ya, kalian bisa lihat, minasan bisa lihat, ini kira-kira sedang apa nih? Ya, kira-kira sedang apa nih? Lagi meeting ya. Biasanya kalau di kantor-kantor nih, kalau posisinya seperti ini gitu ya, biasanya dia kegiatannya adalah meeting gitu ya, atau pertemuan ya, meeting ya kita bilangnya ya. Dan yang gambar yang terakhir, nah ini jelas ya, terlihat lagi kumpul-kumpul, makan-makan gitu ya, berarti dia sedang ada kegiatan makan-makan bersama dengan teman-teman ya. Nah, sekarang dari 3 gambar ini kita akan coba membuat kalimat dengan menggunakan pola kalimat yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Oke, kalimat yang pertama. Party o shimasu. Party o shimasu. Party artinya adalah pesta. O-nya ini adalah partikelnya yang menentukan objek, dan shimasu ini adalah kegiatannya atau melakukan. Jadi party o shimasu artinya adalah mengadakan pesta. Tolong jangan diterjemahkan dengan melakukan sebuah pesta, bukan ya, tapi mengadakan pesta. Ini kan kegiatan juga ya, mengadakan pesta. Ya, jadi menerjemahkannya itu biar lebih enak di telinga. Karena kalau kita terjemahkan dengan melakukan pesta, pesta itu bukan sesuatu yang dilakukan tapi diadakan gitu ya, seperti itu ya kira-kira ya. Jadi pokoknya kita terjemahkannya dia biar lebih enak kedengeran di telinga aja gitu ya, jadi mengadakan pesta ya. Oke, sekarang kita lihat gambar yang kedua. Tadi kita sudah sampaikan gitu ya, sensei sudah sampaikan bahwa ini kira-kira sedang meeting biasanya di sebuah perusahaan. Maka kalimatnya bisa seperti ini, meeting gu o shimasu. Meeting gu o shimasu, mengadakan pertemuan atau mengadakan meeting gitu ya. Lebih enaknya kalau kalian, kita kalau misalnya ada meeting gitu ya, lagi ada meeting nih dengan ini, kita nggak terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadi lagi ada pertemuan nih, enggak ya. Kalau meeting ya meeting gitu biasanya ya. Tapi kalau kita mau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, meeting itu ya memang pertemuan ya. Jadi ini adalah kegiatan yang dilakukan di kantor ya. Meeting gu o shimasu ya, meeting gu o shimasu artinya sedang mengadakan meeting
ya. Oke, lalu yang berikutnya tadi ini kegiatannya sedang makan-makan ya, lagi kumpul-kumpul, makan sama-sama. Jadi kalimatnya adalah shokujikai o shimasu. Ya, shokujikai o shimasu. Apa sih shokujikai? Shokujikai ini artinya adalah makan-makan, gitu ya. Makan-makan. Jadi kalau shokujikai o shimasu sedang mengadakan acara makan-makan gitu ya. Bersama siapa? Bersama dengan teman. Jadi bisa nanti tomodachi to shokujikai o shimasu ya. Bikin acara makan apa? Mengadakan acara makan-makan bersama dengan teman-teman ya. Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat yang berhubungan dengan tugas ataupun pekerjaan ya. Oke. Sekarang tadi dengan acara gitu ya, dengan sebuah acara. Nah, sekarang kita akan melihat lagi contoh kalimat ya, masih ada 3 gambar. Minasan kita lihat dulu. Ini gambarnya ya, kira-kira dia lagi ngapain ya? Ya, dia lagi baca buku. Mungkin dia sedang belajar gitu ya, karena besok dia ada ujian gitu ya. Karena besok ada ujian, jadi dia sedang belajar. Lalu di gambar yang kedua, yang ada di depan laptop gitu ya, mungkin dia sedang bekerja. Ya, dia sedang bekerja. Dan yang terakhir ini jelas ya, gambarnya sedang mencuci piring ya. Jadi kalau gambar yang pertama ini lagi belajar, kalau gambar yang keduanya lagi kerja, gambar yang ketiganya lagi cuci piring. Nah, sekarang kita lihat ya. Kalimatnya kita bisa buat menjadi seperti ini. Benkyou o shimasu. Benkyou o shimasu. Benkyou artinya adalah belajar. Shimasu artinya adalah melakukan. Jadi bukan melakukan kegiatan belajar, tapi cukup kita bilang belajar. Nanti kalau kita sudah belajar kata kerja lanjutan, minasan benkyou o shimasu ini akan disingkat menjadi benkyou shimasu. Tidak ada partikel o-nya lagi. Partikel o-nya ini nanti akan pindah ke depan. Misalnya ada nihongo o benkyou shimasu, belajar bahasa Jepang. Tapi itu nanti, tidak sekarang ya. Jadi sensei nggak akan berikan materi itu sekarang, kan nanti kalian bisa bingung ya. Nah, jadi kalau misalnya kegiatan yang ini benkyou o shimasu. Benkyou-nya ini, belajarnya ini belajar yang berupa kata benda. Ya, lalu ditambah dengan shimasu yang berupa kegiatan. Jadi bukan melakukan belajar, tapi cukup kita bilang belajar. Ya. Oke, dari gambar yang kedua dia sedang bekerja. Ya, dia sedang bekerja. Kita juga bisa membuat kalimat seperti ini. Shigoto o shimasu. Shigoto o shimasu. Shigoto itu kerja. Ya, shimasu itu melakukan, tapi bukan kita terjemahkan dengan melakukan pekerjaan gitu ya. Cukup kita bilang bekerja. Shigoto o shimasu, bekerja. Nah, benkyou o shimasu, shigoto o shimasu, nantinya yang dikata kerja lanjutan, kita juga akan belajar bahwa benkyou o shimasu akan dibaca dengan benkyou shimasu, shigoto o shimasu akan dibaca dengan shigoto shimasu. Artinya tanpa partikel o. Ya, tanpa partikel o. Kenapa? Karena nanti kita akan belajar di materi kata kerja lanjutan ya, ada tambahan-tambahan materi yang lainnya di depan kata kerja ini gitu ya. Nah, lalu dilihat dari gambar yang terakhir, dia sedang mencuci piring gitu ya. Kita bilangnya sara arai o shimasu. Sara arai o shimasu. Sara arai artinya mencuci piring. Nah, shimasu ini artinya melakukan. Sama seperti ini, belajar, bekerja, mencuci piring pun cukup kita bilang dengan mencuci piring. Tidak perlu kita terjemahkan dengan melakukan cuci piring. Melakukan cuci piring ya sama dengan mencuci piring, kira-kira seperti itu. Ya, semoga bisa dipahami minasan contoh-contoh kalimatnya. Tadi yang pertama ada contoh-contoh kalimat yang berhubungan dengan olahraga, lalu yang kedua tadi contoh-contoh kalimat yang berhubungan dengan sebuah acara, dan yang terakhir ini adalah contoh-contoh kalimat yang berhubungan dengan tugas ataupun sebuah pekerjaan. Nah, setelah ini kita akan membahas apa sih gitu ya. Oh iya, kalau untuk contoh-contoh kalimat ini minasan ada yang tidak paham, silakan minasan boleh langsung tanya aja, sensei saya nggak ngerti ini maksudnya apa ya. Kenapa kok kalimatnya bisa seperti ini? Kenapa kok menerjemahkannya seperti ini? Ayo langsung tanya yang banyak. Nanti insya Allah saya akan bantu jawab sesimpel mungkin supaya kalian gak bingung. Ya, oke. Ya, minasan. Itu tadi ya beberapa contoh kalimat dengan menggunakan pola kalimat kata benda
ditambah dengan partikel o, ditambah dengan akhiran shimas ya. Nah, berikutnya kita akan mempelajari pola kalimatannya. Ya, kita akan mempelajari tentang pola kalimatannya untuk menanyakan tentang kegiatan apa sih yang sedang dilakukan. Ya, kegiatan apa sih yang sedang dilakukan? Nah, sekarang kita akan lihat dulu pola kalimatannya dan juga beberapa contoh kalimatannya. Nah, minasang, untuk pola kalimatannya dan juga beberapa contoh kalimatannya akan Sensei jelaskan di video pembelajaran yang berikutnya ya. Jadi untuk materi yang kali ini Sensei cukupkan sampai di sini dan kita akan ketemu di materi penjelasan yang berikutnya. Ya, terima kasih. Arigatou gozaimasu.